Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa qaidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan pertemuan kita yang ketiga. Pertama, kita sudah membahas tentang pendahuluan Tarjamatun Nazim, biografi pembuat matan ya, Al-Imam Jazari rahimallahu taala secara ringkas. Habis itu muqaddimah, pendahuluan, dan kemarin pertemuan yang kedua kita membahas tentang makharijul huruf ya. Kenapa kok makharijul huruf? Karena Al-Quran itu terdiri dari juz-juz ajza dan terdiri dari surah, terdiri dari ayat, dan tentu yang partikel terkecil adalah huruf. Maka dari itu kita harus mempelajari yang paling terkecil terlebih dahulu. Lalu kita insyaallah pada pertemuan ketiga ini membahas sifat. Karena disampaikan makharijul huruf was sifati. Kenapa kok sifat? Karena sifat itu ada terbagi menjadi dua. Ada sifatun lazimah sama sifatun aridah. Sifatun lazimah itu adalah yang selalu menyertai pada pengucapan huruf dalam keadaan apapun. Maksudnya apa? Berharokat ataupun sukun ataupun nanti ketemu huruf-huruf yang lainnya. Jadi bahasa Arab terbagi menjadi dua, sifatun lazimah sama sifatun aridah. Sifatun lazimah itu sifat yang selalu menyertai pada pengucapan huruf dalam keadaan apapun. Yang kedua sifatun aridah. Sifatun aridah itu adalah sifat yang muncul karena sebab tertentu. Contohnya apa? Sifatun aridah. Tamam. Atau yang lebih gampangnya huruf lam. Huruf lam ini tipis apa tebal? Sifat aslinya. Tipis apa tebal? Tipis. Bisa dibaca tebal nggak? Bisa. Dalam keadaan ada lafaz jalala dimulai harakat fathah sama dhammah. Ini namanya sifatun aridah. Karena dia menjadi tebal karena sebab tertentu. Nah, nanti di sini sifatuha jahrun warikhun mustafil sampai selanjutnya. Ini kita akan masuk ke yang pertama, sifatun lazimah. Sifatun lazimah atau sifatun dzatiyah. Kita baca sifatuha jahru warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddiddaqul. Yang perlu difahami di sini, kalau ya berbicara tentang matan, ini yang paling pokok adalah kita memahami secara tekstual terlebih dahulu. Nah, ini menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Disebutkan di sini sifatnya jahar, rakhawah, istifal, infitah, ismat, waddiddaqul, dan kebalikannya katakanlah. Nah, setelah waddiddaqul ini kebalikan dari urutan yang pertama. Mahmusuha, kebalikan dari jahar. Sifatuha jahru wa rikhun. Rikhun kebalikannya setelah penyebutan waddiddaqul mahmusuha fahatha wa syakhsun sakat syadiduha. Berarti apa? Rakhawah lawannya syiddah. Jadi urutannya disebutkan pertama sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddiddaqul, dan kebalikannya urutannya sama seperti yang disebutkan di awal ini. Itu skema atau format yang dibuat oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala. Itu yang pertama. Yang kedua kita masuk ke pembahasan jahar. Ya. Jahar ini apa itu jahar? Berkaitan tentang apa? Suara
Ini masuk ke pembagian pertama, berkaitan dengan udara nafas. Jahar, waddiddaqul lawannya apa? Mahmuswa, hamas. Ya, berarti jahar lawannya hams. Ini kalau ada papan tulis lebih enak, tapi nggak apa. Hamas ada. Berarti jahar lawannya hamas. Nah, ini berkaitan dengan nggak usah nggak apa. Hamas lawannya jahar, jahar lawannya hamas. Nah, ini yang berkaitan dengan udara nafas. Jahar ini yang apa? Tertahannya udara nafas. Kalau hamas berarti mengalir udara nafas. Berarti yang perlu difahami, setiap membaca huruf yang punya sifat jahar pasti dia harus apa? Tertahan udara nafas. Kalau hamas berarti harus mengalir udara nafas. Dan ini sifatun lazimah. Dia harus ada dalam keadaan apapun, entah berharokat ataupun ketika sukun. Huruf-hurufnya mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Nah, huruf fa, ha, tha, ha, shin, kha, sod, sin, kaf, ta, ini mau nggak mau ketika membaca ke 10 huruf ini harus mengalir udara nafas. Jadi kita baca f, ash, else, ini harus mengalir. Makanya kenapa misalkan kita baca bismillahirrahmanirrahim, bukan kita baca seperti ini, bismillah, itu mengalir apa tertahan? Tertahan. Harusnya bagaimana? Alirkan, bismi, hakadha. Jadi ketika ada yang membaca, ya seperti yang masya Allah di Iskariman, ya membaca sin ini qawi, ya kuat, jelas buat bismi. Alasannya apa? Hamas, dia mengalir dan nafas, itu harus. Ya, sesuai ya dengan apa namanya alasan di sini. Fahathahu syakhsun sakat. Lawannya jar. Berarti jar hurufnya apa saja? Tertahan udara nafas, sisanya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lanjut. Mudah ya? Apa? Ya intinya sifat yang ya bisa seperti itu. Tapi sifatul lazimah, kenapa dinamakan lazimah dzatiyah? Karena dia menempel dalam huruf tersebut. Ini masalah penamaan saja. Cuma intinya ada sifat yang selalu melekat, ada sifat yang ada karena sebab tertentu. Dah itu saja. Masalah nama yang mau dinamakan apa, itu masalah penamaan. Masya Allah. Ya, gitu. Tapi pokoknya adalah ada sifat yang selalu melekat, ada sifat yang muncul karena sebab tertentu. Lanjut, warikhun mustafil, rokhawah atau rikhwah. Ini berkaitan tentang suara. Nah, rokhawah lawannya mahmuswa fahathaw syakhsun sakat syadiduha, syiddah. Berarti rokhawah atau rikhwah lawannya syiddah. Nah, ini berkaitan dengan suara. Rokhawah ini apa? Yang tentang suara ini, dia yang apa? Nah, mengalir suara. Berarti lawannya syiddah berarti apa? Tertahan inhibas as-saut. Ya, tertahannya suara. Nah, tapi bedanya sama yang berkaitan dengan udara nafas, wa baina rikhwin wasyadidi linu umar. Ada tawassut, ada bainnya antara rokhawah sama syiddah, ini ada tengah-tengah. Taib. Hurufnya syiddah syadiduha lafzu ajid qatim bagat hamzah jim dal qaf ta ba kaf ta. Nah, ini menarik. Syiddah tertahannya suara. Lawannya rokhawah mengalirnya suara. Wa baina rikhwin wasyadid, antara rokhawah sama syiddah ada linu umar, lam nun ain mim ra. Tertahannya suara yang syiddah, mengalirnya suara yang rokhawah. Berarti kalau yang tawassut itu apa berarti? Kalau rokhawah mengalir, kalau syiddah tertahan, berarti rokhawah tawassut itu apa? Ya ini ya. Tengah-tengah maksudnya apa? Tidak terlalu tertahan, tapi gimana itu maksudnya? Coba kita rasakan lebih dahulu. Misalkan kita ambil hamzah. Ya, ini kan dia tertahan suara a, intaha. Ya, mafhum insyaallah. Kalau misalkan rokhawah kita ambil huruf sin sama kayak tadi. Bis tengah-tengah linu umar, huruf lam contoh. Al, bedanya lam sama sin tadi apa? Al, dari segi suara. Misalkan huruf ro, r, ya berarti apa?
Kalau ini satunya mengalir, satunya tertahan, berarti tengah-tengah itu apa? Mengalir sebagian dan tertahan sebagian. Dan ini nanti akan berkaitan tentang inhirafnya lam ro dan takrirnya huruf ro. Karena huruf lam yang aslinya suara keluar dengan tambah halangan a, begitu ada huruf lam al, tertahannya di mana? Suaranya ke kanan kiri, tertahannya di mana? Antara ya makhrajnya huruf lam, tapi lidah bagian depan sama langit atas tertahan di situ. Kalau huruf nun ya sama, ya dia juga ada tertahan sebagian. Hakadha. Dan ini ketiga sifat ini masuk di dalamnya pembagian azminatil huruf. Ketika sakin, ya ketika apa? Sukun. Rakhwah ini yang paling panjang, tawasud ini yang lebih pendek lagi, syiddah ini paling pendek. Maka kita yang baca bismi bukan bismi, bismi, atau misalkan alhamdu bukan alhamdu atau alhamdu, nanti ini jadi kayak sifat apa namanya rakhwah. Misalkan an'amta bukan an'amta atau an'amta, karena dia sifatnya tawasud dari tengah-tengah. An'amta hakala. Ayo. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, tamam. Yang masyhur sering menjadi pertanyaan huruf ta sama huruf kaf. Kan dia hamas. Ya, karakternya sama, hamas. Dari segi udah nafas, dari segi suara dia apa? Jahar. Ini dua-duanya kita sepakati tadi sama-sama sifatun lazimah, sifat yang selalu menyertai dalam keadaan apapun. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan ya, yang dimana ini satunya tertahan suara tapi mengalir dan nafas. Gimana coba? Tertahan suara tapi mengalir dan nafas. Gimana? Masya Allah. Mujazin. Gimana? Ketika mutaharikah maka dia dibaca syiddah ta ti. Hamasnya enggak ada. Ketika dia berharakat sukun maka syiddah itu terlalu kuat sehingga mengefek nafas. Ad wallah. Yang saya bingung tuh apakah tetap bisa diucap ta ti ta ti. Yang lain? Ustaz? Ini biasa soal kayak ini sering ditanyain di apa namanya? Biasa ulangan atau imtihan ketika masuk ke ujian sanad itu. Sifatun lazimah, sifat yang selalu menyertai. Jawabannya adalah kedua sifat ini bukan bisa diaplikasikan atau diaplikasikannya bukan dengan secara bersamaan. Tapi apa? Berurutan. Lebih jelasnya ketika sukun. Ketika kita membaca at sama ak, apa yang muncul? Syiddah. Lalu setelahnya apa? Ada hamas. Ak, at. Ini ketika apa? Ketika sukun. Tapi ya, kalau masalah sukun insya Allah semua sepakat mesti ada hamasnya. Walaupun mikdar takarannya berapa. Cuma ya ada yang ketika mutaharik ini mengatakan ya nggak ada hamasnya. Hamas ini sifatnya lemah. Maka apa? Lebih kuat syiddahnya. Dan mengatakan apa? Sampaikan di matan Jazariyah tentang hati-hati. Wara'i syiddatan bikafi wabita. Ya di situ menjaga. Apakah menjaga di sini menafikan hamas? Apakah mengatakan jangan menunaikan hamas ketika mutaharrik? Gimana? Kalau ini ya, kita bersandarnya dengan teks ini ya. Wara'i kan menjaga. Berarti secara langsung yang tersirat intibah. Berarti kebanyakan ketika membaca itu hamasnya terlalu berlebihan. Misalkan. Tapi bukan menafikan sampai menghilangkan apa? Hamasnya enggak ada. Berarti masalah takaran. Berarti mau enggak mau
Ya, kalau kita pahami dari secara teksnya ini, dia tetap ada karena sifatun lazimah, tapi perbedaan dalam hal takaran. Jadi kita baca, ada yang baca ta, ada hamzah enggak? Iya ada, dikit banget. Ada yang baca ta, ini jelas banget hamzahnya. Tapi ini ya wara'i syiddatan bikafi wa bita. Was-sahih iqra kama 'allimtum. Iqra kama 'allimtum. Tapi secara hujjah, secara yang kita ambil ya ngiblatnya matan jazariyah, ya udah kayak gitu. Ya, dia sifatun lazimah, tapi kalau mengatakan lah Ustaz, bukannya itu ada ya harus menjaga ini. Tapi kan menjaga itu kan enggak berarti apa menafikan. Atau kita bisa bilang kita fokus ke syiddahnya bukan ke hamas. Tamam, Afim. Tapi hamasnya harus ada. Ya. Walaupun tamam. Tapi ketika fokus ke syidah ta ti ta maka hamasnya kalah. Lebaik, Masya Allah. Ya, boleh. Itu masalah thariqah aja, ya. Cara ketika mengucapkan. Lanjut, jahrun warikhun mustafil. Mustafil, istifal. Lawannya wa baina rikh wasyadidil umar wa sab'u ulwin khussa dhaghtin kil hasar. Nah, tadi yang pertama berkaitan dengan nafas, yang kedua berkaitan dengan suara, yang ketiga ini berkaitan dengan apa? Istifal isti'ala. Tamam. Efeknya Aywa. Tafkhim wa tarqiq. Istifal, isti'ala. Kita sepakati lagi. Nanti ada yang menarik pembahasannya. Isti'ala yang tebal apa tipis? Ya, membuat huruf menjadi tebal. Khussa dhatin kid. Berarti 7 huruf ini dia dalam keadaan apapun selalu dibaca tebal. Muttafiq? Ya, ittafaqna. Lawannya istifal. Berarti huruf yang punya sifat istifal selalu dibaca tipis. Seperti itu? Ya. Kalau dibagi, kalau kita berbicara tentang tafkhim tarqiq, itu nanti ada 3 kelompok. Ada yang selalu dibaca tebal, ya, yufakham daiman. Ada yang yuraqaq daiman, selalu dibaca tipis. Nanti yang tengah-tengahnya ada yang kadang-kadang dibaca tebal, kadang-kadang dibaca tipis. Ada 3 huruf. Huruf pertama tadi yang kita bahas, huruf lam. Yang kedua huruf, yang ketiga huruf alif. Kenapa alif? Kalau lam pada lafzul jalalah ketika dimulai fathah sama dhammah. Ra banyak, 8 keadaan tebal, 4 keadaan tipis, 2 keadaan bahkan lebih bisa dibaca tebal atau bisa dibaca tipis. Kalau alif, kenapa? Kapan dia dibaca tebal, alif? Ketika dia terletak setelah huruf yang tebal. Maka dibaca tebal. Kan nggak mungkin kita baca wala kan panjang ya. Bolin kita baca bolin kan nggak? Ya. Jadi sifatnya dia mengikuti tebal tipis huruf sebelumnya. Hakadha. Berarti tadi sepakat ya, isti'la selalu dibaca tebal, istifal selalu dibaca tipis. Ada yang kadang-kadang dibaca tebal, ada yang kadang-kadang dibaca tipis. Khussa, kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang mau kita bahas? Ketika isti'ala ketemu dengan huruf istifham, apakah dia huruf isti'ala ini sukun ketemu dengan sebelumnya huruf istifham yang berharokat, contohnya sikhriyah, apakah ini dibaca fakhim, tafkhim, tartib karena hurufnya istifham kaseks. Pertanyaan apakah dikata sikhriyah kha-nya dibaca? Ya, nanti akan nyambung sama penjelasan sifat setelahnya. Setelahnya ada lagi yang lain yang mungkin yang berkaitan ini. Ya. Tamam. Mustafil munfatih. Surah sab'u ulwin khussah dhatin qidh. Apa setelahnya? Wa sadu dhanun ta'un dha'un mutbaqah. Sad, dad, ta, dha. Mutbaqah. Idbaq. Tadi
istifal isti'la berkaitan dengan tebal. Kalau di sini infitah sama idbak berkaitan dengan ya simpelnya ringkasnya adalah idbak ini menambah kekuatan dalam hal ketebalan, infitah ya sebaliknya. Tadi ada pertanyaan menarik ya. Di sini yang idbak shad, dhad, ta sama dha 4. Nah, yang enggak masuk 3. Kha, qaf sama ghain. Nah, di sini kemarin kita bahas yang pertemuan sebelumnya. Tadi kan kita sepakati kha, ghain, qaf kan termasuk tebal. Sifatun lazimahnya adalah isti'la. Selalu dibaca tebal dalam keadaan apapun. Entah fathah, kasrah, dhammah. Tapi ketika kita baca khi ketika kasrah, ri, ti, kenapa kok kedengarannya seperti enggak tebal? Kenapa kok enggak dibaca seperti shad? Soi, misalkan kita baca oi atau khui atau qi ya, misalkan. Kenapa? Kan katanya selalu dibaca tebal. Kenapa nggak dibaca seperti shad? Kalau dikatakan, nah ini mesti ada hubungannya nih sama idbak. Dia nggak punya sifat idbak. Emang ada apa dengan idbak? Kan tadi intinya apa? Kalau dia punya sifat istilah, berarti selalu dibaca tebal dalam keadaan apapun. Dan itu berkaitan tentang, iya, makhraj huruf. Berkaitan tentang tadi yang antum tanya. Kan bukan ihdinas siratal mustaqim, kan nggak kayak gitu. Kecuali kalau baca riwayat apa? Baca nggak? Wa qila. Kecuali membaca pada huruf itu ya. Dibaca tentang ismam. Ya. Gimana? Ini menarik ini. Makhraj itu beda-beda. Ya emang beda-beda. Kalau sama suara sama. Ya. Ya, pertanyaan adalah emang ada apa dengan idbak? Tadi kan katanya istilah selalu dibaca tebal. Tergantung harokatnya. Ada apa dengan harokat? Kalau kasrah, shadnya tapi kenapa huruf istilah yang lainnya tetap tebal? Nah, kenapa dengan idbak? Sifatun haridhah. Nah, tadi hampir ya. Jadi ketebalan itu, keadaan harokat itu membuat juga ya lemahnya atau kuatnya kan di sana kan ada marotib tafkhim. Nah, tingkat yang paling rendah itu apa keadaannya? Kasrah. Para ulama menyusun, walaupun ada yang mengatakan melebihkan 5 atau 6, cuma intinya adalah pertama ini ada yang menulisnya fathah, setelah itu ada alif, tapi ada yang mengatakan fathah. Simpelnya adalah urutan yang paling kuat adalah fathah, yang kedua adalah dhammah, yang ketiga itu adalah sukun, yang keempat adalah kasrah. Yang paling rendah itu kasrah. Nah, keadaan kasrah ini tingkatan yang paling lemah semua huruf. Nah, maka dari itu dia hanya punya sifat isti'la. Karena dia dalam keadaan kasrah, ya ketebalan itu menjadi melemah. Maka ada namanya istilah tafkhimun nisbi. Jadi kita nggak mengatakan huruf kha ketika kasrah tipis, enggak. Tapi apa? Ketebalannya melemah atau tafkhimun nisbi itu. Jadi bukan rokik, bukan rokik. Tapi apa? Disuruh apa? Nah, akal, ya. Qalil. Jadi diturunkan kadar ketebalan.
Jadi nyambung tadi pertanyaan, sikhriya. Dia tingkatannya di atas. Walaupun ya emang nggak bisa dipungkiri, ya ada yang membaca sikhriya, misalkan ikhwah. Rabbana la tuzigh. Nah, ada beberapa ya masyayikh yang menyuruh kita baca la Rabbana la tuzigh. Ya. Karena alasan apa ini? Ya. Kalau pernah lagi, ainal asah, iqra'u kama 'allimtum. Ya. Cuma apa? Sandarannya ini tadi. Sandarannya ini. Diriwayatannya ini. Jadi ketika kenapa sih kok saya disuruh baca kayak gini? Ini alasannya adalah paling bawah itu adalah kasrah, di atasnya sukun, di atasnya dhammah, di atasnya ada fathah, di atasnya lagi ada fathah alif. Hakadha. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya di situ. Enggak jauh-jauh dari itu. Tamam. Lanjut. Yang berkaitan sama ini kayaknya sudah. Nanti sambil jalan ketika ada pertanyaan. Munfatihun musmatatun waddiddaqul ismat. Ada yang mengatakan ismat lawannya idlaq, ini berkaitan tentang mudah atau susahnya pengucapan huruf. Ada yang mengatakan ini berhubungan dengan ilmu shorof. Tapi simpelnya adalah huruf-huruf ya tentang apa? Idlaq sama ismat. Ya, ini yang satunya huruf-hurufnya ada di ujung mulut, yang satunya hurufnya di dalam. Ini cuma pembagian di situ saja. Tapi dikatakan ini gak ada asar pengaruh dalam pengucapan. Gitu ya. Wa farramil bil hurufil mudlaqah. Jadi fa hurufnya kan di ujung, ra di ujung, ba di ujung, lam di ujung. Jadi huruf-huruf ini lebih mudah dibandingkan sifat yang mempunyai sifat ismat. Ya cuma sekedar itu saja. Sudah ya? Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Oke. Akhina. Ya, artikan. Ya. Dari segi bahasa, Ustaz, bantu menerjemahkan Ustaz. Ya. Jahar, mana jahar? Lughatan. Ya. Sifat wajhan, warikhun, rikhun. Lunak. Ya. Mustafil, istifal. Ya, istilah dia naik terangkat, istifal kebalikannya, merendah. Munfatih, ini sebenarnya namanya terbuka. Musmatatun, ismat, mana ismat? Syekh. Mana ismat? Dari kebalikannya. Apa? Oh, muka. Bukan. Ketemu Ustaz? Ya ketemu. Apa? Idlaq dari kata apa? Idlaq.
Hmm? Apa? Mencegah. Kalau idlaq, membiarkan. Ya, dari segi bahasa. Ismat adalah berat dan sulitnya huruf ketika Sukar. karena Ismat itu sukar. susah. sukar mengucapannya. Iya. Berarti kalau idlaq ini kebalikannya. Kalau dikatakan sifatu hajah ruwarihun mustafil munfatihun musmatatun waddiddaqul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha. Ini kebalikan dari apa? Rakhawah. Lafdhu ajli qadim wa bayna rikhwin wasyadidi lini umar. Ini tawasut atau bainiyah, pertengahan. Wasaba ulwin tadi kebalikan dari apa? Istifal, itu adalah terangkat. Wasaba ulwin khussa dautin kid hasar wasadun dadun ta'un dhan mutbaqah. Mutbaqah berarti kebalikan dari apa? Infitah. Berarti apa? Itbaq ini terbuka, berarti tertutup. Wa farmil bil hurufil mudlaqah. Hakadha. Ya. Dan ini di sifat ini lazimah itu ternyata terbagi menjadi dua juga. Tadi kan lazimah sama aridah. Nah, lazimah ini ternyata terbagi menjadi dua. Yaitulah sifatun laha diddun wa sifatun la didda laha. Nah, yang tadi kita bahas tadi sampai yang terakhir tadi apa maksudnya? Laha didd, mempunyai lawan. Dan selanjutnya sofir raswadu wazan sini tuh la didda laha. Itu pembagiannya. Nah, di sini seperti pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. Sofiru haswadu wazain sinu. Wasofiru mustaqin minhu wa min fawqi tsani sufla. Kenapa di sebelumnya di huruf wasofiru mustaqin? Kenapa enggak nyebutin huruf? Tapi di sini sofiru haswadu wazain sinu ini menyebutkan huruf. Pada bab makharijul huruf semuanya disebutkan huruf-hurufnya kecuali di sini wasofiru mustaqin minhu ay wa min tarfil lisan wa min fawqi tsani sufla, dan dari gigi seri bagian atas. Gigi seri bawah bagian atasnya. Tapi kenapa disebutkan wasofir tapi nggak disebutkan hurufnya? Tapi di sini sofir haswad wazain sinu disebutin hurufnya. Kenapa itu? Untuk apa? Hah? Untuk tidak adanya pengulangan penyebutan, karena kebetulan makhraj pada ujung gigi ujung lidah dengan gigi seri bawah itu sifatnya sama, sofir. Biar enggak, kalau bahasa Indonesia apa? Biar kalimatnya apa? Efektif. Enggak ada pengulangan. Ya, maka disebutinnya apa? Ini sekali penyebutan hurufnya pada bab sifat. Jadi enggak ada pengulangan berkali-kali. Sofir, sod, wa zain, sin. Hurufnya apa saja? Sod, zai, sin. Sofir itu apa sofir? Cara namanya. Arti sofir itu apa?
ada yang mengatakan siulan, ada yang mengatakan desis yang mirip siulan burung atau semacamnya. Secara istilahnya adalah dia ini suara yang keluar, yang kuat, yang tajam di antara ujung lidah sama gigi seri bawah. Atau ada yang mengatakan keluarnya antara gigi seri bawah sama gigi seri atas. Antara situ. Intinya apa? Pertemuan pada makhraj huruf shad zaisin. Itu shafir. S itu shafir. Lawannya apa? Enggak ada. Kan la dhidda laha, enggak punya lawan. Shafir shad wa zain sinu qalqalah. Qalqalatun qutubu jadin. Apa itu qalqalah? Pantulan itu udah bahasa serapan kita, pantulan. Apa namanya? Kalau air digodok itu terus apa namanya istilahnya? Ya apa itu bahasa istilahnya? Itu dari segi bahasa qalqalah, tapi kita serapannya pantulan. Nah, maksud saya qalqalah itu pantulan. Secara takrif, apa itu qalqalah? Penjelasan qalqalah. Pantulan. Maksudnya pantulan itu apa? Kalau kata orang ya dipantulkan ya. Masa dipantulkan gimana? Misalkan ada seorang murid tanya kepada antum, Ustaz, qalqalah itu apa? Pantulan. Maksudnya pantulan itu gimana, Ustaz? Ya dipantulkan ya gimana? Suaranya. Ya maksudnya suara dipantulkan itu gimana? Enggak, teori bukan prakteknya. Mengucapkan huruf setengah-setengah. Setengah-setengah ini dong, raum. Thuluthul harakah. Ikhtilas. Gimana coba? Fani'ammahi. Ya. Kalau ikhtilas raumnya di semua malaka la ta manna ala Yusuf. Apa berarti qalqalah? Kalau mau didefinisikan gimana? Gimana? Kalau kita baca, contoh misalkan sini aja, huruf qaf. Kalau kita tahan dulu, habis itu kita jauhkan makhrajnya. Ko. Nah, suara yang muncul karena apa? Pertemuan dua sisi atau istilahnya benturan dua sisi. Misalkan huruf ba, be. Berarti apa? Qalqalah itu muncul dari mana? Pertemuan dua sisi dan menjauhnya. Berarti apa? Benturan dua sisi. Itu qalqalah. Hakadha. Nah, berarti maka ya dikatakan salah satu yang perlu diperhatikan ketika baca qalqalah itu ada dua, itu seakan-akan ada hamzah. Karena hamzah ini dia gerakan baru di makhraj pada hamzah. Misalkan kita baca qul huwallahu ahad, ada e-nya. Ini berarti ketambahan apa? Gerakan tenggorokan bagian bawah. Padahal tadi qalqalah pertemuan dua sisi. Ade. Jadi bukan ade. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Contoh misalkan kita ambil ayat yukhrijul khoba'a fis samawat dan seterusnya. Bagaimana cara baca yukhrijul khoba'a ketika berhenti? Yukhrijul khoba', kan ada e-nya kan? Kalau tambah hamzah gimana bacanya? Ya. Kalau kita katakan harus membaca seperti ada ketatapnya, lah apa bedanya ada hamzah sama enggak ada hamzah? Ya. Hakadha. Nah, yang kedua, nggak boleh ada jeda atau istilahnya kayak, Masya Allah ada iklan lewat ini. Masya Allah. Apa tadi? Saya mana? Iya. Masuknya huruf sebelum masuk qalqalah ada kayak jeda. Misalkan qul a'udzu birabbil falaq. Maka ada beberapa masyayikh ketika baca gimana adanya. Qul a'udzu birabbil, gimana Ustaz? Ya, dipercepat ke huruf qalqalahnya. Karena apa? Kalau lambat, ya tinggal dilambatkan gimana?
Nah, enggak. Jadi kalau kita pelankan a ha, bagaimana baca? Ahad, ahad, had, 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 ahad, ahad. Qul huwallahu ahad, ahad. Kalau al-falaq, eko. Intinya apa? Jangan sampai eko, tapi eko. Misalkan was-sama'i wat-tariq, riq bukan was-sama'i wat-tariq. Nah, akan ada. Nah, panjangnya. Ada yang ngomong apa? Kadang juga ada yang untuk membedakan antara dia berharokat sama tidak, maka ditambahi kayak seakan-akan ada huruf hamzah. Tanpa kalau hujan seperti itu, kalau alasan seperti itu tanpa dikasih hamzah juga udah bisa. Contoh, misalkan kita baca ko sama eko, bukan ako, beda apa sama? Beda. Misalkan da, kita baca da sama ade, kan beda, bukan ada. Misalkan apa lagi? Ba, bukan ba, bukan aba, tapi abe, kan beda banget itu secara detail. Dan ini gak condong ke harokat apapun. Nah, malah farq bainal qalqalah apa namanya? Sughur sama kubro. Karena tak, oke, penempatan itu yang ma'rufnya. Kalau sughra ini malah di mana? Tengah kalimat. Di akhir ayat hadir. Nah, misalkan lam yalid wa lam yulad, saya berhenti lam yalid. Kalau apa? Katanya tengah ayat. Maksudnya tidak mengangkat Nah, berarti apa? Kubro ini ketika waqaf. Sughra berarti di iya. Di tengah atau di wasat. Ini dari segi letak. Kalau dari segi bacaan ada perbedaannya enggak? Dari segi apa? Kekuatan pantulan. Ada, aslinya di matan Jaziriyah ada. Di Jaziriyah ada dalilnya itu. Wa iyakun ya kana abiyana. Lam yalid wa lam yulad. Bukan lam yalid wa lam yulad. Jelasin semua. Ya, itu qalqalah, serba-serbi qalqalah. Lalu yang bertasyid gimana bacanya? Qalqalah apa jadinya? Ada mengatakan qalqalah kubra, ada mengatakan qalqalah akbar, paling besar. Aqwa nahwa qala wal asr. Ya. Gitu ya. Kalau qalatun qutbu jadi walinu, kalau kita Indonesia apa? Baju di toko. Gimana? Gimana? Misalkan qaf bertasjid di waqaf. Karena kan huruf qalqalah tidak bertemu dengan apa. Bagaimana cara bisa membedakan antara qaf ini bertasjid apa dengan Perbedaan ada di ketika tasydid itu sendiri. Misalkan berhenti al-hajj wa tab bil haqq, itu pas berhentinya ada nabarnya itu ketika berhenti. Poinnya waw ya bertasydid ketika dia wasal di tengah ataupun ketika waqaf dia sama-sama ada nabar. Karena apa? Ketika wasal atau di tengah tanpa ada nabar, nanti dia seakan-akan seperti huruf mat. Itu yang pertama. Yang kedua, selain huruf waw sama ya ketika bertasyid dia ada nabarnya ketika dia sukun, ketika dia waqaf. Contoh misalkan wa ma kana biyin ay yaghul atau yughal di riwayat yang lain, yughal al fatal atau yang lain sebagainya. Seperti juga qalqalah bil haqq al hajj wa tab. Walaupun ada beberapa masyayikh ketika menyuruhnya dia akbar, disuruh apa? Bil haqq,
Ada yang mengatakan seperti itu. Cuma Allah coba kita katakan dengan ketambahan itu ya dia akan menambah gerakan pada makhraj huruf hamzah. Hakala. Padahal kalau dikatakan untuk membedakan dengan nabar itu sudah membedakan aslinya. Watab bukan watab. Ini kan berbeda. Al-hajju asyhurun al-hajj bil haqq. Dal ada enggak tasydid? Enggak ada ya? Kaf ada, jim ada. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, kalau qad jadi walinu waw yan sukina wan fataha qablahuma. Lin. Apa itu lin? Ya, apa secara istilahnya? Waw, apa itu? Walinu waw yaun waw ya sukina wan fataha qablahuma. Sukun sebelumnya fathah, itu lin. Jadi sebutannya wa lagi. Waw lin sama ya lin. Maka ketika berhenti menjadi apa? Mat lin. Hakala. Berarti ketika waw sukun sama ya sukun sebelum fathah maka dinamakan waw atau ya lin. Kalau di Warsh ada namanya linul mahmuz. Panjangnya tawasul sama isba. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu di Warsh. Ya, lanjut. Ya. Walin wa wal sukuna wal fatha qablahum wal inhirafu suhhiha fil lam war ra. Wal inhirafu suhhiha fil lam war ra. Inhiraf suhhiha fil lam war ra, pada huruf lam dan ra. Tadi yang berkaitan dengan tawassul tadi kita bahas. Inhiraf. Apa itu inhiraf? Menyeleweng atau menyimpang dan semacamnya, atau condong. Ya di mana huruf lam, maksudnya condongnya di sini itu apa? Menyelewengnya di sini apa? Ketika baca huruf lam yang di mana harusnya suara mengalir keluar dengan tanpa halangan, kita baca al, suara yang mengalir kemana? Kanan kiri lidah. Al, kanan kiri lidah, bukan ke hidung. Al itu kebiasaan. Ya. Bukan ke hidung. Ya, kurangi. Kebanyakan ada ke hidung, kebanyakan. Ya. Enggak juga, enggak. Suara beda. Aslinya suara ke hidung sama enggak itu kelihatan jelas loh bedanya. Gremeng. Ya. Bukan, ngebas beda lagi. Ya bindangnya gremeng itu. Misal wallahu bighafilin amma ta'malu. Suara beda banget. Rendah tetap beda. Ta'malu beda. Mustaqim. Ya. Kembali ke tadi lam. Lah, ini harafnya ra itu gimana? Bukan, tadi lam kan suaranya kan kanan kiri lidah. Kalau ra coba kita baca al ar. Suaranya kemana? Kenapa ini perlu kita ketahui? Karena beberapa dari orang itu ketika baca huruf ra tebal kesusahan, dia larinya ke lam. Jadi kayak cadel. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau sedikit lemah, dia akan pindah ke lam. Maka ini huruf ini dia lemah, dia langsung ke lam. Kalau dia kuat ke ra-nya. Nah, pertanyaannya suaranya itu kemana? Ya, sesuai makhrajnya. Kalau lam ini kanan kiri lidah, kalau ra ini suaranya terpusat ke tengah,
celah antara ujung lidah sama langit atas. Di situ. Kalau kita lemeskan nanti akan jadi cadel, kelam. Maka mau nggak mau ketika baca huruf ro harus dikuatkan. Dan ini makanya ketambahan sifat takrir untuk membedakan antara huruf ro sama huruf lam. Suhiha fil lami warra wa bitakririn ju'il. Warra wa bitakririn ju'il. Ada sifat takrir. Nah, takrir ini gimana? Ya, pengulangan. Maksudnya pengulangan pada huruf ra ini gimana maksudnya? Ya, getaran gimana? Ada yang mengatakan, ya, ada yang mensyarahnya gimana? Ada yang mengatakan getaran pengulangan pada huruf ra ini tidak boleh berlebih, lebih dari 2. Ada yang sampai menghitung getaran. Tapi ada yang mengatakan justru sifat takrir pada huruf ra ini kita jauhi, nggak kita tunaikan. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi intinya, ya, secara praktek ini sama-sama jangan sampai getarnya itu berlebih. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini getaran berlebih. Harusnya bagaimana? Kenapa kok terjadi seperti itu? Karena jarak antara ujung lidah sama langit-langit ini jauh. Jadi apa getarannya apa? Jelas banget. Berlebih. Harusnya apa? Dideketin aja. Allah. Kalau kita lamakan, ya kalau kita jauhkan, Jadi ketika ada yang baca getarannya berlebih itu karena dia jarak antara dia sama langit-langit itu jauh. Tinggal dideketin aja, dikuatkan. Makanya beberapa guru kita, ya, ketika suruh baca ro gimana? Dikuatin. Maksudnya apa? Didekatkan supaya nggak bergetar berlebih. Sama kuat dia, membedakan antara huruf lam sama ro. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lemes sedikit jadi cadel. Bismillahirrahmanirrahim. Kecampur antara getaran pada huruf ra sama lam. Mafhum? Paham tau? Sampai mencucuk. Kayak bismillahirrahmanirrahim. Sampai mencucu. Nyuruh. Ya udah. Ada yang untuk mendapatkan roh. Enggak harus. Ya. Ini belum kejawab tadi. Tebal tadi belum ditanyakan tadi ya. Belum kita bahas. Tebal sama tipis. Semua huruf tebal bukan dengan mencucinya bibir, bukan vokalnya. Misalkan sod, bukan so, tapi so. Lalu tebal itu letaknya di mana? Ketika ada perintah, tolong huruf sod antum kok kurang tebal, tolong tebalkan. Nah, bagaimana cara membuat tebal? Apa yang dilakukan? Menebalkan itu disuruh ngapain? Ini sering kata kita fakhim. Ya, maksudnya fakhim ini disuruh ngapain? Menebalkan. Lah bagaimana cara menebalkannya? Angkat pangkal lidah saja. Gimana cara ngangkat pangkal lidah? Banyak dari kita kesusahan itu, apalagi masyarakat awam. Piatat mengangkat pangkal lidah, bicara nih. Emang susah, ya harus dirasakan itu. Kalau mau didetailkan, dari kita baca ini suara ngalir keluar tanpa harus mampir kemana-mana. Kalau tebalnya shot atau huruf yang lainnya, semua yang huruf tebal mesti suara ini nggak langsung keluar. Tapi apa dia ke langit-langit terlebih dahulu terus gini. Maka dia berat. So. Dia kan enggak seperti sin. Sa. Dia langsung keluar. Kalau tebal gimana? So. Dia kayak apa ke atas? Kayak ngumpul. Ini dari segi suara. Dari segi udara nafas, mulut penuh dengan udara. So. Sama sa. Dia udara langsung los keluar. Plus tadi yang disampaikan sama ya Ustadz, yaitu adalah mengangkatnya pangkal lidah. Ya simpelnya kalau biasanya kalau orang bingung itu, udah pangkal lidah nggak usah dipikirkan, intinya ikuti saja. Karena kalau dipikir-pikir juga bingung caranya gimana ngangkat pangkal lidah. Kalau mengumpulkan terlalu dalam. Nah, ketambahan ini nyambung ke sana. Kebanyakan dari kita ketika baca huruf tebal ini tidak memperhatikan kesempurnaan fathah. Padahal mau nggak mau ya dia nggak lepas dari harokat fathah.
kita sampingkan sama misalkan huruf sin misalkan atau huruf ta sama huruf ta. Kita baca huruf ta gimana? Ta atau sa, kan seperti ini. Sadar kita baca tamam. Huruf tebal ya harus begitu juga untuk standar kesempurnaan fathahnya. So, nggak bisa so. Kalau kita itu aplikasikan ke huruf yang tipis, berarti bagaimana? Mafhum ya maksudnya? Kan kalau kita baca misalkan so dengan model standar fathahnya seperti ini, so, berarti tipisnya gimana? Sin. Harusnya bagaimana? So. Nah, jadi apa? Jangan sampai kesempurnaan fathahnya ini karena kita terlalu fokus ke tebal sehingga apa? Fathahnya malah jadi nggak ada. Misalkan minasyaiton, ada yang mungkin karena fokus tebal minasyaiton, misalkan gitu, jadi tebalnya kayak ditelan suaranya. Lebih was-was ya. Jadi seperti itu. Ya, jangan sampai kesempurnaan fathahnya malah tersampingkan. Hakaza. Kalau dikatakan lah Ustaz, lah gimana nih? Ya emang bentuk mulut saya seperti ini. Ada yang mulutnya emang agak mencucu atau gimana. Ketika baca huruf tebal emang ada gerakan sedikit. Tamam, kalau ada gerakan ya tabi'i itu enggak masalah. Tapi yang perlu difahami garis bawahnya adalah tebal bukan dengan bibir mencucu ke depan. Ini yang perlu difahami. Tapi kalau misalkan baca huruf tebal karena memang bentuk mulutnya ya tiap orang beda-beda, dia menggerakkan bibir sedikit ya, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau difahaminya adalah dia baca tebal dengan ya, bibir harus ke depan, nah ini kurang tepat karena tebal letaknya bukan pada situ. Gimana? Tadi pertanyaan apa? Untuk huruf makhraj huruf qaf. Qaf ini kan tidak masuk ke huruf itbaq. Kenapa kok ketika mengucapkan huruf qaf, ketika dia di keadaan kasrah itu ada seakan-akan menyelodok bahasanya unik ya. Gimana? Jadi cara mengucapkan huruf qaf yang berharokat kasrah juga. Bukan kasroh, nggak harus Enggak. o juga. Ya, makanya. Nggak iya. Kayak kok itu ada kayak tadi itu. Apakah harus meledok atau cuma cukup Gimana? Syekh Lutfa. Makhrajnya huruf qaf gimana? Aqsal lisan. Qaf sama kaf makhrajnya sama nggak? Fauku. Kaf atasnya qaf. Sama nggak makhrajnya? Sama. Beda tempatnya. Kemarin habis bahas loh. Qaf sama kaf beda makhraj. Kalau qaf ini aqsal lisan malah hanakil lahmi. Kalau kaf ini malah hanakil azami. Kenapa muncul seperti itu? Karena dia belakang. Kena apa namanya? Langit-langit yang lunak. Mustaqi. Kenapa muncul suara itu? Karena pertemuan dia sama yang paling belakang. Beda sama huruf kaf. Ditambah lagi karena dia punya sifat hams. Kaf. Terus kalau ada brand, ayo nalasah, kurang kamahan itu. Ada yang bilang, apakah qalqalah ini sifatun nazimah? Ya. Jadi ketika mutaharika harus Dia tamam. Pantulannya itu sifat qalqalah itu akan jelas ketika dia sukun. Miqdar. Antum baca misalkan jim. Ada apa? Sebelum antum baca. Enggak ja. Hakala. Misalkan qaf. Dan ternyata semua sifat ya, itu akan jelas ketika semua keadaan sukun. Paling tampak azhar.
Ya. Ini jam berapa? Udah berapa menit ini? 1 jam lebih. Ada yang menunggu di rumah nggak? Ada dot stabil di sini. Sebentar. Tadi sampai mana tadi? Wabitakrin jual walitafashishin. Oh, tinggal satu ini ya. Wabitakrin jual walitafashishin udhada istatil. Tafashi, menyebar pada huruf shin, menyebarnya suara, menyebar udara nafas pada pengucapan shin. Mudah insyaallah. Shin. Watafashishin udhada istatil. Udhada istatil. Dhad istitalah. Ya, kita memanjang perpanjangan pada bacaan istitalah, ya, pada istitalah. Huruf dhad. Apa yang mau ditanyakan? Ketika mutaharika apa? Do atau bo, Hakadha, athani. Do. kecuali ketika ada sukun. Ini antum menyinggung sama ini. Wah, musuh-musuhnya ini tidak boleh dong. Sebut merek sana. Tina, Kor. Jadi kita baca ghairil maghdubi alaihim waladh. Dia akan sempurna kalau ada istitalah. Kalau kita baca waladh, laisa hunal istitalah. Ya, ada naqis, ada naqis. Enggak, sama aja. Cuma beda takaran doang. Ya. Hakadha. Udah ya sifatnya. Apa yang belum terbahas? Dan dot ketika sukun ada nggak ada kayak min fau Hmm? ada Ada apa? nya Perpindahan pada huruf dot ke lam. Contoh misalkan min fau tadi fi tadlil. Baca gimana? tau Fi tad gimana? Gimana? Atau gimana? Yang benar gimana, Syekh? Gimana bacanya? Suara itu muncul ketika gesekan pada huruf dot ke lam. Misalkan kayak wayaqo bidn. Misal ayatnya apa? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu suara karena perpindahan gesekan itu. Tapi kalau misalkan kita tambah-tambah fi tadlil, adalah ya sih. Tapi kalau suara itu muncul karena gesekan ya pada huruf dot kelam, iya. Tapi kalau kita tambahkan supaya itu menjadi jelas, lah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini anak dapat faedah tapi wallahu a'lam benar. Yang saya tangkap itu kenapa orang itu membaca huruf istialah bisa tebal banget kayak o, so itu karena dia nggak melepas lidah. Cukup di awal aja. To, ketika dia nahan di atas. O, maka dia mengumpul udaranya di suaranya di atas ya. Mana? O, oh, kalau dilepas oh, Tamam. ini benar Tamam. Ada yang mau jawab? dia keluar kan kalau misalnya dia lemah. Asli Ustaz. Kalau antum coba tanpa antum istilahnya sama seperti yang antum pertama lakuin, itu bisa juga. Coba bedanya dia ngumpul. Itu kenapa kok antum dapatkan seakan-akan itu lebih tebal? Karena itu membantu dia tertahan di situ. Tapi aslinya tanpa antum posisi lidah itu antum lepas saja, itu bisa. Contoh misalkan kayak huruf to tadi. Po sama po. Itu cuma apa? Dia pengumpulan udara nafasnya saja, suara saja. Dengan antum menahan itu, alhasil apa? Suara sama udara nafasnya dia tertahan. Maka suaranya kedengaran lebih tebal. Jadi bukan itunya, tapi letak asal muasalnya adalah pada suara dan udara nafasnya itu. Gimana kalau misalnya solusi buat orang cadel baca huruf roh? Hakadha. Pertanyaan menarik ini. Bagaimana ketika nanti ada orang, ya, mujazin, masya Allah, ya,
ada seseorang datang ke antum baca, ternyata dia punya minus di huruf ro, misalkan cadel misalkan, atau mungkin huruf apalah, dia ada ya istilahnya ada kekurangan di pengucapan, itu bagaimana? Tapi sebenarnya bisa orang sih contoh. Teman saya gara-gara dibully akhirnya bisa PR. Saya pernah nanya ke salah satu masyayikh, salah satu syekh, beliau mengatakan ya karena itu minusnya beliau, ya emang karena nggak bisa mengucapkan, cuma yang paling terpenting dia kan pendengaran, jangan sampai dia tahu paham yang benar itu seperti apa. Nah, ketika ngajarin dia bisa mengajarkan seperti kata antum Ustaz. Ya, standarnya adalah guru saya, bukan saya. Jadi saya mengajarkan seperti guru saya. Ini kalau pertanyaan tentang berhubungan apakah saya boleh ngasih jasa ke dia. Ya kata beliau, ya boleh-boleh saja. Tapi itu dengan apa? Kita mutmain si murid ini, pembaca ini, dia benar-benar paham apa enggak tentang bacaan tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi tetap kita optimalkan setiap dia baca itu, apalagi huruf ro, wah panjang ayat insya Allah ketemu terus. Kita tekankan terus sampai ila nihaya, sampai juz 30. Di akhir kita kasih catatan. Sebenarnya antum punya kekurangan ini. Tapi yes, nggak masalah. Bahkan kalau Berarti jawabannya dipaksakan. paksakan gimana? Bukan paksakan. Lah ini kan apa uzurnya dia? Ya. Ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Apa? Beberapa yang bacanya kayak gini. Ini salah dulu banget. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Itu penekanan. Ini masalah ini forum. Masya Allah. Gimana jawabannya? Nih antum yang tahu nih. Ya Rob. Kalau dikatakan ada pertanyaan Ustadz, apa namanya, ada yang baca seperti ini. Kita semua itu kembalikan aja makhrajnya, sifat-sifatnya, kenapa kok baca seperti itu. Ya tinggal intinya tidak lepas, tidak keluar dari ya yang tadi kita baca, misalkan sifatnya huruf ro, dia baini ya tawassut. Nah, kalau antum baca seperti itu, apa bedanya sama misalkan rokhawah atau rikhwah? Standarnya bacaan dengan panjang seperti itu, misalkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi intinya jangan sampai itu keluar dari pembagian yang tadi kita baca, yang kita bahas. Ya. Yang disusun oleh Al-Imam Jazari rahimahullah ta'ala. Hakadha. Ya, makanya dikatakan apa di bab tajwid, mukammalan min ghairi ma takallufi atau mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assuf. Takalluf ta'assuf. Enggak boleh takalluf, enggak boleh ta'assuf. Tengah-tengah. Walaysa bainahu wa baina tarki illa ridha mrifaqi. Ya, hakadha. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Insyaallah kita sambung lagi diskusi kita. Jadi ini saya bukan yang mensyarah, ini diskusi bersama. Setiap hari Rabu jam 8:30 sampai selesai. Insyaallah nanti kita ketemu lagi pada pekan depan insyaallah taala. Nanti kalau ada yang pertanyaan bisa langsung komen di YouTube-nya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.